Baik, sudah setengah 9. Saya ingin bacakan teman-teman sebagai penutup wasiat supaya kita tahu bahwa orang-orang besar itu memikirkan generasi pelanjutnya. Dan ini wasiatnya Salahuddin untuk anaknya, karena nanti yang memimpin setelah Salahuddin adalah anaknya, namanya Utsman. Kalau tadi Salahuddin siapa namanya? Yusuf. Nah, Utsman bin Yusuf Salahuddin. Lihat sebagian nasihat Salahuddin saya bacakan. Salahuddin memberikan nasihat pada anaknya. Usika ya bunayya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepadamu wahai anakku dengan untuk bertakwa pada Allah. Fa innaha ra'su kulli khair. Karena takwa itu adalah merupakan kepala atau pimpinan semua kebaikan. Jadi pemimpin semua kebaikan. Wa amuruka bima amarakallahu bih. Aku perintahkan padamu dengan apa yang Allah perintahkan kepada. Fa innahu sababun najahik. Karena itu adalah merupakan sebab keberhasilanmu. Wahdhar minad dima wad dukhul fiha. Hati-hatilah dengan darah. Jangan kamu masuk ke sana. Jadi hal-hal yang hubungannya dengan darah, menumpahkan darah, membunuh orang, jangan masuk ke sana. Nah, itu hati-hati, harus hati-hati betul, diukur betul secara syariat. Kalau enggak jangan masuk, itu urusan darah. La taqtul bisyubhah, jangan membunuh kalau masih meragukan masalahnya. Kau ingin menghukum, ada orang kayaknya kasusnya masih meragukan, jangan keluarkan keputusan membunuh. La taqtul biduni sabab, jangan membunuh tanpa sebab. La taqtul duna hajah fa inna dam la yanam. Jangan membunuh kalau tidak ada kebutuhan dan sebab tadi itu, karena darah tidak pernah tidur. Dia terus ngalir gitu, Pak. Itu terancam orang akan balas dendam dan seterusnya. Usika bihifdzi qulubir ra'iyah. Saya wasiatkan kepadamu nak, agar kamu jaga hatinya rakyat. Jaga hati rakyat gimana tuh? Jaga hatinya rakyat, Pak. Gak pantas rakyatnya lagi susah sengsara, pemimpinnya berpesta, itu nggak jaga hati rakyat namanya. Nggak bisa, pemimpin cuma berkata ini kan halal, ya, ini kan harta saya, ya, tapi itu tidak menjaga harta rakyat namanya, nggak menjaga hati rakyat namanya. Betul kan? Betapa sedihnya itu rakyat. Jaga hati rakyat. Wan nadhar fi ahwalihim, lihatlah keadaan mereka, perhatikan betul, cek dulu keadaannya masyarakat seperti apa. Wal ihtimam bihim daiman, dan perhatikan selalu keadaan mereka. Fa anta amini wa aminullah alaihim. Kamu nak adalah merupakan orang yang aku beri amanah setelah saya. Dan kamu orang yang akan mendapatkan amanah Allah untuk memimpin masyarakatmu. La tahqid ala ahad. Jangan pernah dendam, jangan pernah iri. Jangan pernah dengki pada siapapun. Begitu seterusnya, beliau memberikan beberapa nasihatnya. Juga beliau mengatakan la tadhlim ahadan fa idza dhalamta fa innahu la yughfaru lak illa idza 'afa 'anka sahibul haq. Jangan pernah berbuat zalim pada siapapun. Karena kalau kamu berbuat zalim, maka kamu tidak akan diampuni Allah kecuali kalau orang yang kamu zalimi sudah maafkan kamu. Nah, kalau belum bisa maafkan, kamu enggak diampuni Allah. Jadi pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman. Baik, itu sebagian. Kemudian teman-teman, ada satu lagi adalah nasihatnya Muhammad Al-Fatih kepada putranya, putranya namanya Bayazid II. Bayazid II ini juga nanti menjadi penggantinya Muhammad Al-Fatih. Makanya disiapkan betul generasi penggantinya. Kata Muhammad Al-Fatih nasihati anaknya, ha anadha amut. Nah, ini bapakmu bentar lagi mati nih. Bentar lagi bapakmu mati nih. Walakinni ghairu asif li'anni tarikun khalafan mithlak. Tapi saya tidak sedih karena saya meninggalkan orang sehebat kamu. Itu luar biasa kan.
Kun adilan, salihan, rahiman. Jadilah kamu orang yang adil, orang yang soleh, dan orang yang penyayang. Wabsut ala ra'iyyatika himayataka biduni tamyiz. Dan lapangkan, jadi tolong dibuka selebar-lebarnya untuk rakyatmu dalam rangka melindungi mereka tanpa dibeda-bedakan satu sama lain. Semua lindungi rakyatmu. Wa amal ala nasrid dinil islami, sebarkan agama Islam ini. Itu pesan bapak yang soleh, pemimpin soleh itu pesannya gitu. Antum pernah dengar begitu, ada pemimpin sekarang pesan anaknya begitu, sebarkan agama Islam ini lah. Fa inna hadza huwa wajibul muluki 'alal ard, karena ini kewajiban para raja di muka bumi ini, menyebarkan Islam ini. Qaddimil ihtimam bi amrid dini 'ala kulli syai'. Dulukan urusan agama di atas semua urusan. Urusan agama kamu perhatikan di masyarakat, itu harus jadi perhatian nomor satu pemimpin, nomor satu sebelum yang lain. Sebelum bicara politik, ekonomi, apa segala macam, jangan malah agama dikorbankan. Politik dijunjung tinggi, agama dikorbankan. Ekonomi dibangun, agama dikorbankan. Kan itu. Kata Muhammad Al-Fatih, dulu kan urusan agama di atas segala urusan. Wala taftur fil muwadhabah alaihi wala tastakhtimil ashkhas alladziina la yahtamuna bi amrid din wala yajtanibuna al-kaba'ir wa yanghamisuna fil fuhsh. Jangan pernah merasa lelah. Jangan pernah merasa lelah, gitu Pak. Nasihati anak, jangan pernah merasa lelah untuk terus menjalankan hal itu. Jangan kamu angkat pemimpin, jangan kamu angkat pemimpin siapapun itu yang tidak punya perhatian terhadap agama, tidak menjauhi perbuatan dosa besar dan menjalankan kekejian. Itu nggak pantas kamu angkat. Jadi kalau ada pemimpin nggak ada kepedulian pada agama, jangan pernah diangkat. Wajani bil bid'ahil mufsidah, jauhilah urusan-urusan bid'ah yang merusak, jauhi. Waba'idil ladzina yuharridunaka 'alaiha, jauhilah orang-orang yang mendorongmu untuk menghidupkan dan menjalankan bid'ah itu. Jauhi orang-orang yang seperti itu. Wasi' ruk'atal biladi bil jihad, luaskanlah wilayah negeri ini dengan cara jihad. Wahrus amwal baitil mal min an tatabaddal, jagalah harta baitul mal, harta umat ini jangan sampai dia kemana-mana perginya. Iyyaka an tamudda yadaka ila mali ahadin min ra'iyatik illa bihaqqil Islam, jangan pernah kau ulurkan tanganmu mengambil harta salah satu saja dari rakyatmu kecuali dengan hak Islam. Watmun lil mu'awwizina quwwatahum wabdzul ikramaka lil mustahiqin, jaminlah kekuatan untuk orang-orang yang lemah, dan muliakanlah dan jagalah kemuliaan untuk orang-orang yang berhak. Wa bima anna al ulama hum bimathabatil quwwatil mabthutsa fi jismid daulah. Nah, lihat ini penting banget, Pak. Dikarenakan para ulama adalah merupakan kekuatan yang ada di tubuh negara ini. Ulama itulah yang menyebabkan negara ini kuat. Fa'azzim janibahum wa syajji'hum, maka agungkan mereka dan terus beri dukungan pada mereka. Motivasi para ulama, beri kasih dukungan, disupport para ulama itu. Wa idza sami'ta bi ahadin minhum fi baladin akhar fastaqdimhu ilaika wa akrimhu bil mal. Kalau kamu dengar ada alim di negeri mana, maka undanglah beliau dan muliakan dengan harta. Gitu Pak. Ya, itu, Masya Allah, itu lihat pesannya. Karena itu kekuatan, jaga mereka. Karena begitu Pak, kadang-kadang para ulama ikhlas itu gak sempat nyari duit. Gak sempat. Mereka sibuk dengan baca buku, menganalisa buku, mengajarkan ilmu, gak sempat nyari duit. Maka kemudian kata Muhammad Al-Fatih kepada anaknya Bayazid II, panggil beliau, undang beliau, muliakan dengan hartamu. Gitu, bukan malah kemudian dipersempit, kemudian malah di-cut sekalian tuh urusan itu. Lihat barokahnya negeri ini yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih dan putranya. Hadari la yaghurrannakal mal walal jund. Hati-hati nak, hati-hati.
jangan kamu tertipu oleh harta dan kekuatan pasukan. Jangan cuma gara-gara wah ini negara sedang punya uang banyak, pasukannya sedang kuat. Jangan tertipu oleh itu. Wa iyyaka an tub'ida ahla syari'ati an babik. Hati-hati jangan pernah menjauhkan ahli ilmu syariat dari pintumu. Jangan sampai kamu jauhkan ahli. Jadi kamu harus dekat-dekat dengan ahli ilmu syariat ini. Wa iyyaka an tamila ila ayyi 'amalin yukhalifu ahkam syariah. Dan jauhilah dan jangan sampai kamu lebih cenderung untuk melakukan sebuah aktivitas yang bertentangan dengan syariat. Fa innad dina ghayatuna. Karena agama inilah tujuan kita. Wal hidayah manhajuna. Dan hidayah itu adalah manhaj kita. Wa bidzalika tasarna, dan dengan itulah kita menang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.